Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadina. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan membawakan materi basis data kelas 11 PPLG dengan kompetensi mengidentifikasi struktur hierarki basis data. Coba bayangkan slide di depan itu. Di sini ini ada lemari ya. Ada orang yang mencari sesuatu. Basis data. Apa sih basis data? Nah, di sini dalam lemari arsip ada data guru, data keuangan, data siswa, data nilai, data karyawan, data mapel. Ini dalam sebuah lemari. Pendahuluan basis data. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai lemari arsip. Hal yang dilakukan jika memiliki lemari arsip, biasanya kita memberi sampul ya, memberi nomor, menempatkan arsip menurut urutan tertentu. Nah, basis data. Jadi basis data, seluruh data disimpan dalam basis data pada masing-masing tabel sesuai dengan fungsinya sehingga dengan mudah dapat melakukan penelusuran data yang diinginkan. Masalah pada lemari arsip biasanya kan kelambatan dalam menelusuri data ya. Lebih lambat dalam mencari datanya. Sedangkan dalam basis data menggunakan komputer, penelusuran data lebih mudah sehingga mempercepat dalam mendapatkan informasi. Di sini konsep dasar basis data. Apa sih basis? Nah, di sini tuh basis merupakan markas atau gudang tempat bersarang, berkumpul. Sedangkan data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Contohnya, manusia, itu ada pegawai, siswa, pelanggan ya. Yang lain ada barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain. Pengertian basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, punya relasi. Nah, dalam database itu di dalamnya ada tabel-tabel ya. Dalam tabel-tabel itu ada di dalamnya filenya ada file yang namanya primary key ya. Jadi fungsi primary key di sini adalah untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, ini ada contoh gambar ya. Tuh. Jadi dalam database biar berhubungan harus ada relationship ya, hubungan antar tabel. Nah, contoh database ini ada tabel guru, tabel kelas, tabel siswa ya. Nah, untuk tabel guru filenya ada NIP, nama guru, bisa tanggal lahir guru, alamat, nomor HP, dan seterusnya. Nah, database tersebut bisa diakses ya lewat komputer. Gambaran basis data dalam sebuah hard disk. Manfaat basis data yang pertama itu kecepatan dan kemudahan. Jadi dalam basis data kita akan lebih cepat dan dengan mudah untuk mencari informasi.
Efisiensi ruang penyimpanan. Jadi ruang penyimpanan akan lebih efisien, tidak membutuhkan ruang yang banyak. Keakuratan ya. Jadi untuk database biasanya lebih akurat ya, karena biasanya sering diupdate oleh pegawainya. Ketersediaan. Nah, di sini bisa melihat ketersediaan dari basis data yang kita gunakan. Kelengkapan. Jadi di sini untuk basis data biasanya lebih lengkap ya. Keamanan, security ya. Kebersamaan pemakai, shareability. Nah, itu diantaranya ya untuk manfaat basis data. Sekarang operasi pada basis data ya. Pembuatan basis data baru. Di sini create database. Contoh ya. Create database sekolah, titik koma ya. Create database apotik, titik koma. Create database klinik sehat, titik koma ya. Dan seterusnya. Penghapusan basis data, drop database. Contoh ya. Drop database pegawai, drop database apotik, drop database klinik sehat, drop database sekolah, dan seterusnya ya. Menghapus database. Pembuatan file tabel baru ke suatu basis data, create tabel ya. Contoh, create tabel guru, kurung buka, ada NIP, tipe datanya varchar 16 digit ya, numeriki sama ya, nama underscore guru ya, varchar 35 ya, koma, jenis kelamin, karakter, inputnya satu saja ya, L atau W, tanggal lahir, tipe datanya date, terus ada lagi alamat, varchar 50 ya. Nah, kalau sudah tutup kurung, titik koma ya. Nah, itu contoh untuk membuat tabel. Terus ada drop tabel ya, ini menghapus tabel. Drop tabel guru, drop tabel siswa, dan seterusnya. Nah, ini untuk pengisian ya sebuah basis data baru ya. Insert, contoh ya, insert into guru ya, menginput untuk tabel guru. Always kurung buka kutip, ada NIP, contohnya NIP-nya 1980 06 05 2006 04 1026, kutip, koma, kutip lagi, nama misalkan Joko Santoso, kutip, koma, kutip, L ya, laki-laki ya, kutip, koma, untuk tanggal lahir tahun dulu ya disebutkan ya, kutip,
1981 strip 10 strip 11 kutip koma kutip alamatnya misalkan Jati 7 Majalengka ya, nanti ditutup huruf tutup koma ya. Nah itu untuk sebuah baris contoh menginsert. Terus ada lagi retrieve ya, itu untuk pengambilan data. Terus ada delete. Nah ini untuk operasi basis data ya. Ini dalam basis data, database-nya bisa membuat database baru, terus penghapusan database. Dalam tabel ada membuat tabel baru, menghapus tabel. Dalam tabelnya ada penambahan data baru, pengambilan data, pengembangan data, penghapusan data. Komponen sistem basis data. Yang pertama perangkat keras atau yang biasa disebut hardware. Contohnya ada monitor, CPU, keyboard. Terus untuk sistem operasi ada Windows 8, Windows 10, dan yang terbaru itu Windows 11. Terus ada basis data atau database-nya ya. Ada program aplikasi ya. Contohnya di sini untuk program aplikasi database itu ada Microsoft Access, MySQL, DBase, Progress, dan sebagainya. Terus ada lagi DBMS ya, Database Management System ya. Terus ada lagi administrator basis data ya, orang yang mengadministrasi basis data. Hierarki data ya, dari yang paling banyak di sini database ya, kumpulan dari file yang memiliki karakteristik yang sama sehingga file-file yang ada memiliki relasi antar file tersebut ya. Jadi database ya di sini kumpulan dari tabel-tabel ya. Terus di bawahnya itu ada file atau berkas atau tabel ya. Nah di sini kumpulan dari record sejenis. Terus ada rekaman, ada record, baris tuple. Jadi kumpulan file ya. Jadi baris-baris ya. Ada field, atribut, kolom ya. Nah, di sini ada kolom-kolom. Terus kolom-kolom terdiri dari byte atau karakter ya. Ini semua simbol ya. Terus ada bit, binary digit ya. Ini untuk satuan terkecil dari data yang terdiri dari 0 dan 1 ya. Jadi bit itu satuan terkecil dari data yang terdiri dari 0 dan 1. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.